secara pandangan politik saya, memang saya pun politisi kampung ya bang, politisi lokal di Sumut. Nah, politisi kampung, saya melihat bahwasannya keberhasilan Jokowi dari persoalan pembangunan itu cukup dirasakan masyarakat desa bang. Dengan adanya ADD, dengan jalan tol, biarpun berbayar, saya lihat keberhasilan. Pandangan saya sebagai aktivis melihat ada keberhasilan. Terus untuk Bang Saud, ada nggak jaminan bang? Tadi abang bicara korupsi. Kalau Anies menang, memang ada nggak korupsi itu? Terjadi nggak meminimalisir korupsi tersebut bang? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Oh, kalau abang-abang mengkritisi Jokowi, saya pro Jokowi. Itu aja. Baik. Terima kasih. Baik, sebelum artinya begini, Bung tadi menyatakan perubahan dan penyelewengan gitu. Nah, kalau misalnya konsep Anies, perubahan dan penyelewengan artinya ada kesewenangan dari pemerintahan ini sekarang, artinya ada perubahan. Nah, kalau gambaran dari Bung sendiri, perubahan dan penyelewengan itu seperti apa gambarannya? Itu yang belum saya tangkap dari tadi. Oke, terima kasih. Tapi panggung itu sangat sangat strategis sekali. Artinya kata cerdas dan tulus dan bangsat ini, ya kan, masih kakinya satu gitu. Sementara dia tahu bahwa publik kita ini 80% atau 70% ini masih SMA loh. Gitu. Apa salahnya cerdas, berintegritas, anti korupsi misalkan, kan? Ini tegak dia. Ini yang membuat aku terkesima pada waktu itu. Mungkin pada Medan ini suaranya tadi, supaya publik menangkap apa kata cerdas padanannya. Ini harus ada tambahan. Supaya jangan terlalu mengambang buat publik itu. Makasih. Saya tahu itu panggung ditonton oleh semua orang. Tetapi saya juga tahu, riset saya ada. Ada orang yang hanya ingin menonton siapa yang akan ditonjok di panggung debat. Seminggu lalu saya keliling Kalimantan Tengah itu. Saya berhenti di banyak warung di situ tuh. Saat debat keempat itu. Ya hajar. Jadi orang menonton bukan dengan pikiran tapi dengan mata. Beda dengan kelas menengah. Dia menonton untuk mencari apa ide dari Amin, apa ide dari Prabowo, apa ide dari Ganjar. Nah itu yang saya komentari itu. Tentu konsekuensi panjang. Tapi tidak mungkin saya ucapkan sesuatu yang memungkinkan orang menafsirkan lain. Karena itu saya bilang di dalam debat terakhir ini Anies cerdas. Apa dia nggak tulus? Bukan. Saya ambil wilayah yang di dalam kepalanya itu paradigma itu. Prabowo tulus. Orang bilang, oh dari dulu dia nggak tulus. Iya, tapi pada saat momen dia minta maaf, seluruh dimensi eksistensi dia terlihat. Dia merasa bersalah tuh. Karena membela Anies misalnya. Kan itu percekcokan di empat sebelumnya kan. Jadi itu momentual sifatnya. Ganjar saya sebut dia apa namanya? Angkuh. Karena dia nggak menunggu keterangan Prabowo. Kan mestinya Ganjar tahu setelah Prabowo minta maaf, Ganjar turunkan dong. Anies saja begini nih. Tapi Ganjar di brief di otaknya itu lembar yang udah dia tulis. Itu bahayanya orang kalau debat udah di brief dari awal. Kan Ganjar keluarin dia baca tuh kan. Padahal situasi di panggung udah berubah. Nah itu bukan cuma angkuh, tolol. Dia nggak bisa baca situasi udah berubah. Mestinya Ganjar bilang, oke Pak Prabowo, saya mau bertanya sebetulnya tentang kejahatan hak asasi manusia Bapak yang dititipkan oleh Pak Jokowi pada saya. Kan dia mengulangi pertanyaan Jokowi kan, dia bilang sendiri kok. Artinya dia juga nggak otentik bertanya tuh. Dia peralatan Jokowi untuk mengingatkan bahwa Jokowi pernah menghajar Prabowo dalam soal HAM tuh. Dan ini cuma alat akhirnya kan, tidak otentik tuh. Kan mestinya ada kecerdasan pada Ganjar, siksa. Tapi saya kira itu masalah yang sudah ditanyakan Pak Jokowi dan sekarang banyak guru besar bertanya itu. Ya silakan Pak Prabowo tanya. Bukan dia yang mengatakan jangan memilih presiden yang punya wajah pembunuh tuh. Lu bagaimana caranya? Itu dasarnya saya kritik Ganjar di situ kan. Jadi itu soalnya. Yang kedua tadi soal penyelewengan itu kan.
Ya penyelewengan tertinggi ya Mahkamah Konstitusi itu. Jadi apa kata penyelewengan itu akhirnya dibenamkan dalam sejarah tata negara kita melalui keterangan tertulis yang dibacakan oleh Jimli Asidik. Kata Jimli, Ketua Mahkamah Konstitusi bertindak tidak etis karena membiarkan masuknya perintah pihak luar. Verbatimnya kan kira-kira begitu kan. Pertanyaan kita, pihak luar itu siapa? Apakah Ketua Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh pihak luar yang adalah tukang parkir di halaman Mahkamah Konstitusi? Apakah Ketua Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh pihak luar yang adalah wali kota Medan? Pengaruh terakhir itu mesti dalam hierarki. Kan itu logika kita kan. Jimli nggak mau disebut namanya itu, tapi Jimli bilang pihak luar. Kita yang punya otak bertanya siapa pihak luar itu. Cuman dua pilihannya tuh, atau Jokowi atau Nabi Musa. Baik. Kan itu udah kan. Maka berdasarkan jalan pikiran, saya menyimpulkan itu Jokowi yang perintahkan. Bantah aja bagaimana cara bantah. Bukan Jokowi, kalau begitu siapa? Kan cuman itu kan. Keterangan terakhir yang bisa kita peroleh melalui reasoning kita, melalui nalar kita. Nah itu awal dari penyelewengan yang kemudian menghasilkan Gibran itu. Yang orang sering katakan ya Pak Jokowi tidak melanggar hukum undang-undang dasar. Iya memang. Tetapi memaksakan anaknya jadi presiden yang belum cukup umur itu melanggar undang-undang perlindungan anak.